Ya oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini mungkin saya akan bahas terkait tips ya, bagaimana caranya agar baterai HP kita tetap awet teman-teman ya, tidak cepat rusak, drop, boros dan sebagainya. Tapi sebelumnya, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu support channel ini, karena channel ini sudah sampai di 7.000 subscriber lebih. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun ini bisa tembus di 10.000 subscriber lebih. Jadi mohon dukungannya teman-teman ya, agar channel ini terus berkembang terkait pembahasan mengenai gadget, informasi teknologi, unboxing, review dan juga seputar tips konten kreatif. Oke, kita langsung saja di sini ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman subscriber. Kapan sih kita memulai mengecas HP kita dan sampai kapan kita mengecas HP kita? Nah, perlu diketahui nih teman-teman. Sebelumnya di sini saya langsung saja ke topiknya ya teman-teman. Nah, jadi pertama kali kita mengecas HP itu minimal itu harus di 5% ya. Itu minimal 5% loh. Jadi jangan sampai kehabisan. Jangan sampai sering kehabisan apalagi. Nah, kenapa? Karena apabila sering kehabisan, dari pengalaman saya itu bisa mengakibatkan si smartphone-nya itu di bagian sel-sel baterainya itu tidak terisi secara optimal. Misalkan di sini ya teman-teman, pernah nggak mengalami mengecas mentok hanya di 95% misalkan. Nah seperti itu. Itu biasanya karena tidak sinkron dengan sistem teman-teman, akibat dari sering kehabisan baterai. Dan juga itu bisa mengurangi umur baterainya juga loh teman-teman, seperti itu. Nah, atau di sini ya teman-teman, itu kan tadi minimal 5%. Biasanya kalau misalkan smartphone itu ada ya notifikasi misalkan di 15%, harus mengaktifkan penghemat baterai. Nah, itu juga sebaiknya teman-teman langsung saja charge smartphone-nya ya, seperti itu. Nah, itu mungkin ya yang pertama. Kapan kita mulai cas? Nah, minimal 5%, dan kalau misalkan ada notifikasi harus mengaktifkan penghemat baterai. Selanjutnya di sini, sampai kapan kita mengecas smartphone kita? Nah, sampai kapan gitu kan, itu juga tergantung ke kemampuan dari smartphone-nya teman-teman. Nah, misalkan di sini smartphone teman-teman sanggup biasanya cas selama 2 jam. Itu juga tergantung dari adapternya berapa watt. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman itu harus mengecas smartphone itu sesuai siklus kebiasaannya. Misalkan kalau di sini saya contohkan ya, Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, Asus Zenfone Mark Pro M1 itu biasanya cas saya itu ketika ada notifikasi harus mengaktifkan penghemat baterai. Itu sekitar di 15%-an ya, seperti itu. Nah, itu baru kita cas. Gitu kan? 15% cas, nah sampai penuh. Nah, itu selama 2 jam kurang lah, sekitar 1 jam 45 menitan. Nah, itu siklusnya harus tetap seperti itu ya teman-teman, dibarengi juga dengan adapter yang original tentunya, yang masih bawaan, dan USB juga yang masih bawaan. Itu di Asus Zenfone Mark Pro M1. Kemudian di Poco X3 NFC. Poco X3 NFC siklusnya itu kan sekitar 1 jam ya. Mau X3 Pro atau NFC juga sama 1 jam, karena si adapternya sudah menggunakan 33 watt. Seperti itu. Adapternya 33 watt, kemudian USB-nya sudah menggunakan USB Type-C. Itu otomatis lebih cepat dari micro USB ya teman-teman, ketika kita melakukan cas smartphone kita. Nah, sesuai siklusnya saja, jangan sampai kelamaan juga gitu, misalkan ditinggal tidur dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh di sini smartphone saya ya, Asus Zenfone Mark Pro M1, sering ketinggal tidur selama beberapa bulan mungkin ya. Itu dalam 1 bulan itu mungkin ada 3-4 kali tinggal tidur. Alhasil baterainya embung, bocor teman-teman. Itu baterai originalnya loh. Nah, kemudian juga kan ada ya kata orang tuh, smartphone saat ini kan sudah ada sistem auto off. Nah, kita juga kan tidak tahu ya auto off itu seperti apa. Memang sih pengalaman saya di Poco X3 Pro ini pernah ya, selama 1 malam itu saya cas tapi baterainya tetap dingin dan si adapternya juga tetap dingin. Oh oke, berarti ini sistem off-nya, otomatis off-nya itu aktif ya, jadi nggak ngecas, tetap di 100% mati langsung si aliran listriknya. Tapi kan kita tidak tahu ya teman-teman, karena memang penggunaan misalkan lebih dari 6 bulan
Nah, itu bisa saja terjadi ada aliran yang tidak diduga ya, seperti itu. Jadi meskipun sudah off tapi tiba-tiba jadi aktif lagi dan si baterainya terus mengisi. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi lebih baik teman-teman pas waktu mengecas smartphone itu sesuai siklusnya saja. Kalau 1 jam tunggu saya 1 jam. Seperti itu, jangan sampai lebih dari itu ya teman-teman. Oke lah, sambil dicas sambil main. Nah, itu malah bisa menjadi 2 kali lipat teman-teman ya. 2 kali lipat. Seperti saya juga coba tes di Poco X3 Pro, saya coba main game sama sambil dicas. Biasanya 1 jam penuh, ini menjadi 2 jam penuh. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kesimpulannya, sampai kapan kita cas sesuai siklusnya saja teman-teman. Kalau 1 jam dan jangan sampai terlalu lama juga. Karena terlalu lama juga itu bisa mengurangi umur baterai smartphone kita, akan cepat boros juga, malah bisa nanti bocor dan kembung. Itu pengalaman saya ya, mungkin pengalaman dari teman-teman yang lain berbeda. Jadi nanti bisa komen di kolom komentar. Oke, itu ya teman-teman. Jadi saya simpulkan, yang pertama itu casnya itu kapan dimulainya, minimal 5% ya, atau ada notifikasi ketika mengaktifkan penghemat baterai. Yang kedua, sampai kapan, sesuai siklusnya. Kalau misalkan 1 jam 2 jam, jangan sampai kelebihan. Oke, kemudian tip bonus nih teman-teman ya, agar baterai HP kita awet juga, saya sering mengecas smartphone itu tidak harus 100% penuh. Nah, jadi minimal itu 80% dicas, kemudian 90 sampai 100, atau sebaliknya 100%, 80%, 90%, 95%. Nah, itu berulang-ulang ya, seperti itu teman-teman, agar si bagian sel-sel baterainya itu terisi secara merata. Jadi enggak kosong-kosong seperti itu. Jadi tetap optimal baterainya dan bisa tetap awet baterainya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin di sini sudah jelas ya penjelasan saya kapan mulai mengecas HP dan sampai kapan, seperti itu. Jadi sudah saya bahas di belakang tadi secara lengkap mungkin ya. Kalau misalkan ada yang kurang dan masih bingung, bisa komen di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting di dalamnya yang bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti video selanjutnya saya akan coba bahas Asus ZenFone Mark Pro M1 terkait launcher ya, supaya tampilannya tidak membosankan. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, ini dia Asus ZenFone Mark Pro M1. Sudah saya pasangkan launcher. Nah, kita nanti di video selanjutnya akan kita coba bahas ya. Ada banyak launcher untuk Asus ZenFone Mark Pro M1 yang support. Seperti salah satu contoh lagi adalah launchernya punya Poco ya, Poco launcher. Nanti kita coba bahas. Nah, ini dia. Ini jenis pengaturannya. Nanti kita akan coba bahas ya di video review terkait launcher di Asus ZenFone Mark Pro M1. Ini keren banget teman-teman ya. Meskipun basic Android 10 beta, tapi pakai ini udah keren banget. Ya. Oke.